Dalam sebuah pemandangan yang jarang terlihat sepanjang sejarah politiknya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampak tidak bisa menahan tangis saat menyampaikan pidato darurat di depan media global. Raut wajahnya yang biasanya penuh ketegasan kini dipenuhi kepedihan. "Ini adalah hari tergelap bagi kami sejak pendirian negara ini," ujarnya dengan suara serak. Krisis yang ia maksud bukan hanya kegagalan sistem pertahanan udara Iron Dome, melainkan juga bencana kemanusiaan yang menyusul. Puluhan ribu warga Israel kini menghadapi kelaparan akut setelah serangan drone Iran menghancurkan pusat logistik pangan nasional. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang menjadi kebanggaan Israel selama lebih dari 1 dekade, dilaporkan mengalami total systemic collapse dalam serangan mendadak oleh drone-drone canggih milik Iran pada Selasa, 7 November 2023, dini hari. Menurut laporan intelijen yang bocor ke media, setidaknya 85% baterai rudal interceptornya gagal merespons target. Skenario terburuk kami adalah 30% kegagalan. Tapi kenyataannya, ini seperti blackout teknologi, kata Mayor Jenderal Herzi Halevi, Kepala Staf Angkatan Darat Israel, dalam briefing tertutup yang direkam oleh stasiun televisi Channel 12. Serangan tersebut, yang diberi kode operasi Fateh 110 oleh pihak Iran, difokuskan pada 3 lokasi strategis. Pertama, Pelabuhan Ashdod, gudang penyimpanan 60% gandum impor Israel. Kedua, pusat distribusi Haifa, penyokong 75% pasokan sayuran dan daging segar wilayah utara. Ketiga, pabrik pengolahan makanan di Be'er Sheva, satu-satunya fasilitas produksi makanan kaleng darurat militer. Dalam hitungan jam setelah serangan, harga-harga kebutuhan pokok melambung liar. Sebuah video viral memperlihatkan seorang ibu di Tel Aviv menjerit saat sekantong roti di toko Supersol dijual seharga 120 shekel, 35, naik dari harga normal 8 shekel. "Kami sudah memperingatkan tentang ketergantungan pada impor pangan dan sistem pertahanan yang terlalu percaya diri," kritik Profesor Dan Ben David, ekonom dari Universitas Tel Aviv, dalam wawancara eksklusif. Data Kementerian Pertanian Israel menunjukkan 72% bahan pangan pokok negara itu berasal dari luar negeri, dengan cadangan darurat yang hanya cukup untuk 2 minggu. Netanyahu, yang muncul di podium dengan kantung mata hitam dan wajah pucat, mengakui kegagalan tanpa tedeng aling-aling. "Kami telah menginvestasikan miliaran dolar untuk melindungi setiap inci tanah kami dari rudal. Tapi hari ini, anak-anak kami tidur dengan perut keroncongan karena kami lalai mengamankan roti mereka." Ia mengumumkan 4 langkah darurat. Pertama, rasionalisasi pangan dengan sistem jatah per keluarga. Kedua, impor udara darurat dari Yunani dan Siprus. Ketiga, pembentukan tim investigasi khusus untuk kegagalan Iron Dome. Dan keempat, permintaan bantuan kemanusiaan ke PBB dan ASEAN. Di jalanan, kepanikan mulai terlihat. Warga di Yerusalem dilaporkan mengantre hingga 5 jam di depan toko-toko yang masih buka. Sebuah insiden penjarahan terjadi di Rishon LeZion, di mana massa menerobos gudang supermarket dan saling berebut kaleng tuna. "Saya veteran perang Yom Kippur, tapi rasa lapar ini lebih menakutkan daripada tank Mesir," kata Moshe Levi, 67, seorang pensiunan tentara yang mengantre susu formula untuk cucunya. Pakar pertahanan seperti Dr. Eli Carmon dari Institute for Counterterrorism menyebut serangan ini sebagai Pearl Harbor-nya Israel dalam hal kerentanan logistik. Iron Dome dirancang untuk Hamas dan Hezbollah, bukan untuk drone siluman Iran yang terbang di ketinggian 10 meter, paparnya. Sementara itu, di Teheran, Jubir Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Tlaib Nikol menyatakan serangan ini sebagai pelajaran bagi rezim Zionis. Ketika kamera-kamera dunia menangkap gambar Netanyahu menunduk lesu sebelum meninggalkan podium, satu hal menjadi jelas, Israel tidak hanya kehilangan dominasi militernya hari ini, tetapi juga kepercayaan rakyatnya. Asap hitam masih membubung tinggi di pelabuhan Haifa pagi ini, menyisakan pemandangan yang lebih mirip zona perang daripada pusat logistik tersibuk di Timur Tengah. Reruntuhan beton berbaur dengan tumpukan gandum yang hangus, saksi bisu dari serangan drone Iran yang dalam satu malam mengubah Israel dari negara surplus pangan menjadi darurat kelaparan. Berdasarkan rekaman radar militer yang diperoleh kantor berita kami, serangan dimulai pukul 2.15 dini hari waktu setempat. Dalam gelap malam, 20 unit drone Shahed 136 milik Iran, dijuluki moped terbang, karena suara mesinnya yang khas, menyusup dari arah Laut Mediterania dengan ketinggian ultra rendah, 15 hingga 20 meter. "Kami mendengar dengungan seperti lebah raksasa, lalu ledakan bertubi-tubi," tutur David Cohn, 52,
penjaga malam di kompleks gudang Haifa yang selamat karena sedang berada di toilet bawah tanah. Iron Dome, yang selama ini memiliki tingkat keberhasilan 90% dalam menghadapi roket Hamas, sama sekali tidak mendeteksi ancaman. Sistem radar LM-2084 justru menunjukkan false alarm di wilayah Gaza, mengalihkan baterai interceptor ke arah yang salah. Analis pertahanan mengungkap 3 keunggulan mematikan drone Iran. Pertama, teknologi stealth sederhana. Badan drone dilapisi material komposit penyerap radar, RAM, buatan lokal Iran. Kedua, swarm intelligence. Drone-drone ini berkomunikasi satu sama lain untuk menghindari titik pertahanan padat. Dan ketiga, harga murah. Biaya produksi hanya 20.000 unit, 200 kali lebih murah daripada rudal interceptor Tamir, $4 juta unit. Ini seperti mencoba memukul nyamuk dengan peluru kendali, keluh Letnan Kolonel Avichai Adrae, Jubir IDF, dalam konferensi pers pagi tadi. Data Kementerian Logistik Israel menunjukkan kerusakan kritis di 3 lokasi. Di Pelabuhan Ashdod, 85.000 ton gandum impor, setara dengan konsumsi 3 bulan, hangus. 12.000 liter minyak goreng terkontaminasi pecahan drone. Di pusat distribusi Haifa, 32 truk pendingin berisi daging dan sayuran meleleh menjadi kubangan air. Sistem pendingin rusak total akibat serangan cyber bersamaan. Di pabrik Bir Sheva, mesin pengemasan makanan kaleng hancur oleh drone berpemandu laser. Dokumen rahasia kabinet yang bocor menunjukkan Menteri Pertanian Oded Forer sempat berteriak, "Kita lebih siap menghadapi perang nuklir daripada kelaparan," dalam rapat darurat. Langkah-langkah darurat pun diambil. Penyitaan stok pangan militer untuk distribusi darurat. Penerbangan kargo khusus dari Ethiopia dan Kenya untuk bawang dan telur. Pembatasan internet untuk mencegah viralnya video kepanikan. Di luar gedung Knesset, Parlemen Israel, ratusan warga menggelar aksi, "Kami butuh roti, bukan rudal." Seorang ibu bernama Rachel Ben-Ami, 39, mengangkat poster bertuliskan, "Netanyahu, anakku menangis minta makan malam. Kami selalu bangga akan teknologi militer kami, tapi siapa yang akan memberi makan bayi-bayi ini?" Hardik Shlomo Malka, wali kota Ashkelon, dalam wawancara televisi yang kemudian diturunkan siarannya. Di Teheran, Komandan Pasukan Garda Revolusi Brigadir Jenderal Muhammad Reza Naqvi menyatakan, "Ini baru permulaan. Setiap biji gandum yang mereka makan akan terasa seperti debu selama masih menjajah Palestina." Intelijen Israel kini khawatir dengan laporan bahwa Iran telah memodifikasi drone-drone tersebut untuk membawa senjata biologis berupa jamur perusak tanaman. Menurut simulasi Badan Keamanan Nasional, NSA, Israel, jika tidak ada impor darurat, stok pangan akan habis dalam 9 hari. Kerusuhan massal diprediksi terjadi di hari kelima. 12% populasi rentan, lansia, bayi, pasien kronis, berisiko tinggi mengalami malnutrisi. Dr. Miriam Cohen, Kepala Unit Gizi Rumah Sakit, menunjukkan grafik pertumbuhan pasiennya yang menukik tajam. Kasus marasmus, kelaparan akut, meningkat 1.700%. Gula darah rata-rata anak-anak, 40 mg/dl, normal 70/100. 5 kematian balita di Negev karena hipoglikemia. Kami terpaksa memberi infus air gula pada bayi karena stok susu formula habis. Ini seperti kembali ke masa pembentukan negara tahun 1948, katanya sambil menunjuk rak-rak obat kosong. Di pusat komunitas Tel Aviv, relawan dari organisasi Latet, mengaduk kuali raksasa berisi sup kacang merah, menu satu-satunya yang tersedia untuk 5.000 orang tiap harinya. Bahan-bahannya berasal dari sumbangan warga Arab Israel, ujar Direktur Eksekutif Eran Weintraub, menunjukkan tumpukan labu dan bawang dari desa-desa Druze di Galilea. Sebuah ironi pahit di tengah ketegangan politik. Testimoni keluarga yang terpuruk. Keluahu Levi, Kiryat Gat. "Aku menjual perhiasan nenek untuk sebotol madu. Itu satu-satunya makanan bergizi untuk anakku yang autis." Rinak Noam, pengungsi dari Ashdod. Pasangan ini menunjukkan kulkas kosong mereka yang biasanya penuh saat Paskah. "Kami makan nasi basi dari restoran yang mau tutup." Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengeluarkan pernyataan menghebohkan. Orang tua harus bertanggung jawab. Simpanan emas dan dolar bisa ditukar untuk makanan. Pernyataan itu memicu kemarahan di media sosial dengan tagar "Kami Bukan Gaza" yang trending. Bantuan internasional mulai bergerak.
Pesawat kargo Turki mendarat darurat di Bandara Ben Gurion membawa 40 ton tepung dan kurma, bantuan pertama dari negara muslim. Kapal Prancis FS Tonnerre sedang dalam perjalanan dengan 100.000 paket makanan darurat. Palang Merah Swiss membuka dapur lapangan di Yerusalem Timur. Tapi bantuan ini menuai kritik. Israel menolak bantuan Qatar karena dianggap uang darah Hamas. Bantuan AS tertunda karena protokol keamanan yang rumit. Klinik kesehatan mental melaporkan lonjakan kasus. Trauma kolektif pada anak-anak yang mendengar ledakan dan kelaparan. Gangguan makan pada remaja karena panik kekurangan makanan. Generasi ini akan tumbuh dengan ketakutan akan kelaparan seperti nenek moyang mereka di Holocaust, predik Dr. Aaron Kaufman, psikolog anak. Di tengah hancurnya hubungan Israel-Palestina, muncul cerita-cerita tak terduga. Seorang ibu Gaza mengirim resep roti tepung jagung via TikTok. Dr. Erez Al-Shifa menawarkan konsultasi gizi online gratis untuk orang Israel. Tapi banyak juga yang bersorak melihat penderitaan musuh mereka. Seorang pedagang di Han Yunis berteriak ke kamera, "Sekarang mereka tahu rasanya blokade." Gedung Putih menggelar rapat darurat Situation Room dengan 3 keputusan kontroversial. Mengaktifkan Operation Mercy Drop, pesawat C-17 Globemaster III mulai mengudara dari pangkalan udara Ramstein dengan 500 ton MRE, Meals Ready to Act. Menahan pengiriman rudal THAAD, tekanan Kongres khawatir teknologi jatuh ke tangan musuh jika Israel kolaps. Percakapan rahasia dengan Arab Saudi, dokumen bocor menyebut penawaran, jaminan keamanan ekstra, jika Riyadh menunda normalisasi dengan Israel. Kami tidak bisa membiarkan sekutu kunci jatuh, tapi juga tak mau perang regional, ujar jubir NSC AS di bawah kondisi anonim. Dividen strategis Iran. Analisis intelijen menunjukkan keuntungan besar Teheran. Pengaruh di Gaza meningkat. Hamas menggelar distribusi makanan gratis dengan bendera Iran. Kredibilitas militer melonjak. Harga saham perusahaan drone Iran di bursa Shanghai naik 45%. Perpecahan koalisi anti-Iran. Uni Emirat Arab diam-diam kirim bantuan pangan via Oman. Ini bukan lagi tentang nuklir. Sekarang kami punya senjata kelaparan, bisik seorang komandan IRGC ke Reuters. Eropa terbelah. Jerman dan Inggris kirim tim medis darurat tapi tolak embargo senjata ke Israel. Prancis desak sanksi baru untuk Iran sambil kritik kegagalan intelijen Israel. Hungaria dan Yunani blokir resolusi UE yang mengutuk serangan drone, khawatir imbas energi. Dampak ekonomi global. Pasar dunia bereaksi. Harga gandum dunia melonjak 25% akibat kekhawatiran destabilisasi Timur Tengah. Saham perusahaan pertahanan, Lockheed Martin, Raytheon, anjlok 18% setelah pertanyaan obsolesensi teknologi anti-drone. Bitcoin naik ke $75 sebagai safe haven baru. Protes pergolakan dalam negeri terjadi. Demo terbesar sejak 2011. 300.000 orang tuntut Netanyahu mundur di Rabin Square. Pemberontakan di militer, 50 pilot cadangan menolak tugas operasional protes, kelalaian pemerintah. Pemisahan politik. Partai Yes Atid ajukan mosi tidak percaya darurat. Masa depan yang suram. Laporan Institute for National Security Studies, INSS, memproyeksikan skenario terbaik, pemulihan parsial dalam 6 bulan dengan bantuan AS maksimal. Skenario terburuk, kudeta militer atau perang saudara jika krisis berlanjut 3 bulan lagi. Israel mungkin akan selamat, tapi tidak sebagai negara yang kita kenal selama ini, tulis analis senior INSS dalam laporan khusus. Di tengah reruntuhan gudang pangan Ashdod yang masih berasap, seorang veteran perang 6 hari bernama Yitzhak Rabinowitz, 79, memunguti sekantong tepung basah. Dulu kami menang melawan 6 negara dalam 6 hari. Sekarang kalah oleh mainan remote control, ujarnya pilu. Sementara itu, di Teheran, anak-anak sekolah berdansa di bawah patung drone raksasa, simbol baru kekuatan yang sedang bangkit.